Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Novrianti Erik, NIM saya 15-20104. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas B semester 1. Nah, di sini saya akan mempresentasikan makalah mengenai Pancasila sebagai ideologi nasional dengan judul Relevansi dan Urgensi Pancasila sebagai Ideologi Nasional. Yang pertama, kita masuk di pendahuluan, latar belakang. Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia, maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau sekelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia. Namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dengan demikian, ideologi sangat menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara. Ideologi membimbing bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya melalui berbagai realisasi pembangunan. Hal ini disebabkan dalam ideologi terkandung suatu organisasi praksis. Selain sebagai sumber motivasi, ideologi juga merupakan sumber semangat dalam berbagai kehidupan negara. Ideologi akan menjadi realistis manakala terjadi orientasi yang bersifat dinamis antara masyarakat bangsa dengan ideologi. Dengan demikian, ideologi akan bersifat terbuka dan antisipatif, bahkan bersifat reformatif dalam arti mampu mengadaptasi perubahan-perubahan sesuai dengan aspirasi bangsanya. Kemudian kita masuk di rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengertian Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia? Yang kedua, apa saja tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi nasional? Yang ketiga, bagaimana relevansi Pancasila sebagai ideologi nasional? Dan terakhir, jelaskan urgensi Pancasila sebagai ideologi nasional. Sekarang lanjut tujuan penulisan. Yang pertama, untuk menjelaskan pengertian Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi nasional. Yang ketiga, untuk mengetahui relevansi Pancasila sebagai ideologi nasional. Dan terakhir, untuk menjelaskan urgensi Pancasila sebagai ideologi nasional. Sekarang kita masuk di pembahasan. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Istilah ideologi ini berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau the science of ideas, atau ajaran tentang pengertian dasar. Dalam KBBI, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan atas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Pancasila adalah ideologi dasar bangsa Indonesia, yaitu sebagai nilai-nilai yang mendasari segala aspek kehidupan bermasyarakat rakyat Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sendi utama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu kita masuk di pembahasan tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi nasional. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal meliputi hal-hal yang pertama, pertarungan ideologi antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Yang kedua, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Yang ketiga, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan ideologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir dan kebakaran hutan. Lanjut, adapun faktor internal yang meliputi hal sebagai berikut. Yang pertama, pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi
mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun sangat drastis. Yang ketiga, ada relevansi Pancasila sebagai ideologi nasional. Ideologi yang ada di dalam negara Indonesia merupakan sebuah perkembangan dari ideologi bangsa. Pancasila bukan hanya sebuah ide atau pikiran yang tertuang sementara, tetapi Pancasila merupakan sebuah nilai yang diangkat dengan derajat tinggi dari banyaknya unsur, yaitu adat istiadat atau kebudayaan serta nilai-nilai religius yang tertanam dalam setiap diri manusia. Dengan ideologi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia bukan berarti sebagai bangsa Indonesia terbebas dari berbagai masalah. Indonesia dengan masalah terbesarnya yaitu masalah identitas nasional atau karakter bangsa. Dalam permasalahan tersebut muncul berbagai cabang permasalahan. Yang pertama, disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa Indonesia. Yang kedua, bergesernya nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Serta ketiga, menurun serta memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa dan ancaman disintegrasi bangsa. Yang keempat, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Salah satu tantangan yang dihadapi Pancasila sebagai ideologi negara yaitu globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Sastra Prateja mengemukakan beberapa karakteristik kebudayaan global sebagai berikut. Yang pertama, berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbul balik. Yang kedua, pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. Yang ketiga, masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Yang keempat, kebudayaan global merupakan sesuatu khas secara utuh tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. Yang kelima, nilai-nilai hak asasi manusia, kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Adapun fase-fase perkembangan globalisasi, yang pertama adalah fase embrio, yang kedua fase pertumbuhan, yang ketiga fase take off, yang keempat fase perjuangan hegemoni, yang kelima fase ketidakpastian, dan terakhir fase kebudayaan global. Sekarang kita masuk di bab 3, penutup. Kesimpulan yang dapat diberikan, yang pertama, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia yaitu visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Yang kedua, adapun tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi nasional meliputi faktor eksternal berupa pertarungan ideologi antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, menguatnya isu kebudayaan global, dan meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertumbuhan penduduk dan kemajuan ideologi. Sedangkan faktor internalnya itu berupa pergantian rezim yang berkuasa dan penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi. Yang ketiga, ada relevansi Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sebuah nilai yang diangkat dengan derajat tinggi dari banyaknya unsur, yaitu adat istiadat atau kebudayaan serta nilai-nilai religius yang tertanam dalam setiap diri manusia. Terakhir, ada urgensi Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan keterbukaan hubungan negara yang telah mempengaruhi perubahan budaya terhadap identitas bangsa Indonesia, yang dimana Pancasila hadir sebagai filter yang akan menyaring dan mengkristalisasi pengaruh globalisasi. Adapun saran yang dapat saya berikan yaitu kita sebagai rakyat Indonesia sebaiknya selalu menjaga ideologi negara yaitu Pancasila, karena Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenan dengan kehidupan negara. Baik, demikian presentasi yang dapat saya berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.